biasa saya datang, lihat dulu situasi dalam kamar. Lebih bagus begitu orang yang mau kasih mandi itu. Dong tanggung jawab ini. Biasa datangnya kadang kamar kecil. Kadang kamar itu kecil, tempat tidur besar. Sehingga kalau mau kasih mandi jenazah kadang-kadang tidak ada ruangan lagi. Mau kasih masuk tanpa kasih mandi jenazah ada. Orang yang mau berdiri kasih mandi bisa. Tapi ketika mau angkat jenazah, mau putar tidak bisa karena tidak ada ruangan. Nah itu biasanya datang. Kalau saya dapat kabar, oh ini meninggal malam, subuh saya datang. Selesai subuh saya datang. Saya lihat situasi. Saya bilang nih tempat tidur bongkar, kasih keluar. Cari divan. Khusus untuk satu badan, untuk satu jenazah. Supaya ada luas tempat. Kemudian setelah itu lihat ada tempat pembuangan air atau tidak. Kadang kamar tidak ada kamar mandi, terus pembuangan air juga tidak ada. Mau tak mau harus jebol itu tembok. Biasa itu pendatang ibu tunggu lihat situasi itu supaya pada saat mau kasih mandi sudah tidak terhalang dengan masalah-masalah itu. Sehingga ada target waktu. Kita kasih mandi jam sekian harus selesai jam sekian supaya kita mau kuriki den dohor misalnya. Jadi kalau Habib Abu Bakar bagus di waktu-waktu salat karena jamaahnya banyak. Gitu. Itu dia. Jadi biasanya datang lihat situasi, atur orang harus siap ini. Sudah pulang sudah. Nanti waktunya mau kasih mandi datang, itu barang sudah beres. Kalau terada nanti waktu tuan datang, oh ini mesti begini. Kadang-kadang sudah nanti target waktu harus dohor, tidak bisa dohor. Itu dia hal-hal yang ada inisiatif ya. Nanti sekarang kalau mau kasih mandi disunahkan wudu. Kemudian apa namanya? Kan yang mandi ini berapa orang? Kadang-kadang ada 4 orang. Atau yang satu kan yang jadi pimpinan yang bertanggung jawab terhadap jenazah itu. Itu dia biasanya harus dia pertama-tama sekali dia berdiri di kepala ini, di telinga sebelah kanan. Dia kasih salam, ya fulan bin fulan. Assalamualaikum ya fulan bin fulan. Saya mau kasih mandi nih. Ana Muhsin bin Abdul Qadir Al-Bahar. Saya mau kasih mandi Pak Antum. Saya mohon maaf. Saya mau kasih mandi dengan bersih, dengan baik, dengan sempurna. Tetapi saya sadar saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari lupa dan salah. Saya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf. Andai kata saya kasih mandi ini tidak bersih. Tetapi saya secara ikhlas, saya mau mandikan antum dengan bersih. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Itu pertama. Jadi artinya kita terlepas dari tanggung jawab, kita minta maaf, kita sudah berusaha menyampaikan bahwa dengan hati yang ikhlas, kita mau kasih mandi dengan bersih. Itu di basic saja. Setelah itu, air, ada yang kasih berjalan air. Air ini diambil dari kepala dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gufranaka ya Allah. Gufranaka ya Allah. Itu kali. Kemudian sebelah kanan, Gufranaka ya Rahman. Kemudian Gufranaka ya Rahim. 3 kali itu mungkin disiram semuanya. Semua sudah air sudah sampai. Ambil sabun. Sabun semuanya. Semua disabuni. Jadi orang-orang yang membantu itu ada itu harus aktif. Harus aktif. Kalau kayak saya begini dengan umur ini, kadang-kadang saya sudah tidak aktif. Artinya dong bantu gosok apa. Setelah sudah gosok seluruhnya dengan sabun, kita start istinja. Baru istinja. Jadi jenazah masih dengan sabun. Jenazah masih dengan sabun, kemudian istinja. Nah istinja ini
harus, artinya keluarga terdekat. Mungkin ya almarhum itu punya anak. Kalau dia belum tahu istinja, diajarkan istinja. Istinja yang betul. Kadang-kadang ada yang tidak berani, ada yang tidak mau, dia serahkan kepada orang yang dianggap tahu. Jadi nanti tanya di situ orang yang kasih mandi itu siapa yang bisa. Di istinja, sementara bahwa itu jenazah masih dengan sabun. Tujuannya begini, tujuannya almarhum ini mungkin karena dalam keadaan sakit yang lama, dia tidak mandi. Karena dia tidak mandi, jelas dakinya banyak, tebal. Cuma tidak kentara. Dakinya tidak kentara. Kita orang pegang di kulitnya itu licin saja biasa begitu. Tidak kentara. Jadi proses istinja itu pakai sarung tangan ya. Pakai sarung tangan karena haram hukumnya menyentuh kemaluan. Haram hukumnya menyentuh kemaluan. Jadi harus pakai sarung tangan. Setelah diistinja dengan betul, disiram dengan air, baru ini jenazah mulai digosok. Jenazah ini disiram lagi kembali karena sudah lama agak kering, disiram pakai sabun kembali lagi, kemudian digosok itu pasti dakinya keluar. Karena sudah terendam dengan air sudah basah dengan air yang sekian lama, sekian menit, mengakibatkan dakinya jadi lembek keluar. Dan itu terasa, dapat lihat itu dapat lihat secara kasat mata bahwa ini daki keluar dari, terutama di bagian tangan jari-jari begini, tebal itu. Tergantung orang seberapa lama dia sakit. Berapa lama dia sakit itu daki keluar. Nah itu yang saya heran kalau orang kasih mandi jenazah cepat. Orang sudah sakit lama terus cepat. Berarti dia siram, dia gosok sabun, dia istinja, selesai. Padahal kalau dia kasih tinggal itu daki masih ada. Jadi itu proses mandi jenazah agak lama itu. Setelah istinjanya beres, itu dibaca waktu istinja, nawaitu istinja ala hadzal mait. Lirafil hadasal asgar, lirafil hadal akbar, minal bauli wal fash, fardan lillahi ta'ala. Seperti kita orang istinja saja, seperti manusia hidup istinja, tapi ditambah ala hadzal mait. Nah, gitu. Seperti istinja orang hidup, tapi karena dia meninggal ditambah ala hadzal mait. Perempuan pada jihil mait. Jadi itu dibaca itu. Tapi jangan bersuara. Dibaca dalam hati saja. Nawaitu istinja ala hadzal mait. Minal bauli wal fash. Fardan lillahi ta'ala. Nah kalau sudah bersih istinja, baru mulai kita gosok sabun. Setelah gosok sabun, bagian depan muka sana beres, kita rasa bahwa ini sudah bersih atau belum. Balik kanan. Balik kanan gosok bagian belakang. Jelas orang di bagian sini itu dia harus dengan sarung tangan sebab kalau nanti akan tersentuh aurat apa tuh dia pakai sarung tangan. Terus pakai, kalau orang yang rambut panjang itu kan pakai sampo, ada sampo biasa di itu pakaian kafan itu ada komplit seluruhnya. Ada samponya, ada siwaknya, ada minyak wangi, ada dupa, ada komplit semua. Nah, itu pakai sampo bersih. Pada waktu ini pindah karena begini kan, setelah ini bersih seluruhnya, ini setelah diistinja seluruh bersih ini kan, ini balik kanan kan. Nah, ini begini. Ini ada yang tahan, ada yang gosok. Nah, makanya perlu lebih dari 2 orang. Begitu. Gosok. Ini posisinya begini. Ini dia nih dibersihkan ini. Kasih masuk tangan ke dalam.
Ini dibersihkan, ini kasih keluar. Itu biasanya ada ya kotoran-kotoran yang ada di mulut itu kasih keluar, giginya itu tuh. Terus telinga yang daerah-daerah yang ada lipatan-lipatan itu kebanyakan banyak kotoran, mesti dibersihkan seluruhnya. Setelah ini beres, dibalik lagi, balik ke kiri lagi, dibersihkan lagi, jadi bersihkan lagi semuanya. Nah, kalau ini sudah selesai, secara umum sudah beres, sudah bersih, sudah. Nah, yang jadi masalah, kalau ini memang orang ini orang tua, dan kebetulan dia sakit gula, dan itu kebanyakan. Sekalipun dia tidak sakit gula, tapi pada umumnya orang yang sudah tua, duburnya lembek. Dan itu cairan gampang keluar dari dubur. Nah, setelah kita balik ke sana, balik kanan, balik kiri, itu kita tes kembali. Kita istinja, tapi kita istinja dari awal tadi itu harus pakai kapas. Sabun pakai kain boleh. Tapi kalau kapas, dia mengambil kotoran lebih bagus. Dia mengambil kotoran lebih bagus kalau kapas. Jadi, kalau dengan kain, kalau kita dengan pakai kain, kita lihat sudah bersih, kalau dengan kapas belum tentu. Gitu. Itu pertama. Yang kedua, kapas ini halus. Sementara kalau kain agak kasar. Tidak membuat itu jenazah, kan jenazah biar bagaimanapun dia merasakan sakit. Jadi kalau dengan kapas halus, tidak membuat dia merasa sakit itu karena kapas. Dan kita istilahnya seperti orang hidup kan dimasukkan itu, kasih masuk apa namanya jari sedikit di dalam itu, pakai sabun, pakai kapas, pakai sabun pakai sabun dibersihkan seluruhnya. Di sela-sela aturan di sini bilang hole-hole ini apa nih, semua harus bersih itu. Bersih. Nah, setelah itu kalau orang yang tadi saya bilang, kalau orang itu orang tua, tubuhnya sudah lembek, itu gampang cairannya keluar. Setelah mandi bersih, kita sudah balik ke sana balik kemari, takut jangan ada cairan keluar, kita pakai kapas kita sekali lagi. Jadi waktu istinja tadi itu kan harus buka kakinya dibuka begini, supaya memudahkan orang istinja. Itu nanti itu lo ulang, dilihat apa ada cairan yang keluar atau tidak. Untuk meyakinkan sesuai janji bahwa kamar mandi harus bersih. Nah gitu. Nah kalau itu sudah beres sama sekali, ambil kapas, disumbat di dubur, ambil kapas, agak besar, dibuat bulat, atau agak panjang bulat panjang, disumbat di dubur. Supaya kalau ada cairan dia bisa keluar. Nah itu nanti, setelah itu memang sudah bersih, sudah dikeringkan sama sekali. Kemudian kain kafan dibuka di tempat tidur, dipindahkan jenazah itu. Kemudian kapas itu disumbat di hidung dan di telinga. Nah, untuk hidung dan telinga ini, waktu sudah dipindahkan ya, ada apa tuh? Ketembat Nah itu masukkan, dibersihkan di sini. Dua-dua hidung sama telinga dibersihkan ketembat, baru ditutup dengan kapas. Dengan kapas. Nah, kemudian itu sudah berarti setelah ditutup itu, kemudian ada siwak. Nah, siwak ini jenazah ini. Kan tadi waktu kasih mandi kan udah dibersihkan itu di dalam mulut itu. Jadi nanti disiram air. Jadi waktu dia miring itu, jenazah miring itu kan kita cuci itu gigi dan mulut di dalam itu. Itu nanti ditindis-tindis di sini supaya itu ada cairan ada air di dalam itu harus keluar.
Nah kalau sudah di kain kafan itu tadi, nah, itu disiwak. Kemudian ada minyak wangi yang pakai roll itu, ya, pakai bola kecil itu ditulis di sini, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ditulis. Nah, kemudian dikafankan. Itu normal, sudah standar sudah tadi itu. Nah sekarang kalau jenazah itu kebetulan karena ada luka. Ada luka. Sekarang jenazah ini dia luka. Setelah kita mandikan bersih, pakai sarung tangan, lukanya dibersihkan. Ini terbosnya jijik ini. Harus dibersihkan lukanya itu. Bersih. Mungkin ada kulit-kulit mati atau apa itu semua. Itu. Dibersihkan seluruhnya itu. Kemudian, itu yang terakhir ya. Ini semua sudah bersih. Ini sudah dibersihkan sama sekali. Ini luka dibersihkan betul-betul sudah mandi ini. Farban, ambil farban. Jadi kita harus tahu jenazah yang kita mau mandikan ini dia kondisinya seperti apa. Itu biasa saya tanya, ini orang sakit gulat atau tidak. Kalau sakit gulat pasti istinja lambat. Tadi ini kan terangkan cuma istinja bersih. Tapi proses istinja itu bisa lambat, jadi panjang lama itu karena duburnya lembek. Jadi setiap kali kita istinja keluar terus itu cairan karena duburnya sudah lembek. Nah, itu secara jadi itu termasuk itu orang yang kakinya luka karena gula. Kita pakai sorban. Setelah dibersih kita bungkus dengan sorban dulu. Sebelum dipindahkan sebelum dipindahkan ke kain kafan di sana itu ini kita kasih. Nah, sudah sorban yang betul bagus, sudah tertutup semua luka baru pindah. Itu ada luka di kaki. Terus sekarang ada orang yang kecelakaan. Kecelakaan ini kebanyakan orang sudah kasih mandi, darah keluar. Darah keluar biasanya dari mulut, dari hidung. Mungkin karena pukulan, luka dalam apa gitu. Nah, itu kalau kita kasih mandi, kasih balik begini, darah keluar. Balik lagi ke sana, darah keluar. Itu harus bersih, sampai bersih. Jadi hidungnya itu kadang-kadang mungkin ada tertinggal darah-darah mati apa terus keluar. Sampai betul-betul sudah bersih, disumbat dengan apa namanya? Kapas. Kadang-kadang ada yang keluar juga dari telinga. Dibersihkan dulu sama sekali baru disumbat. Nah, itu ada proses waktu. Jadi kalau yang standar, yang normal saja, orang tiba-tiba mati mendadak karena serangan jantung apa itu, ini biasa. Standar. Tapi ada hal-hal istimewa, sebentar. Aduh. Jadi sampai di mana tadi kasih bersih itu darah-darah itu kasih bersih betul. Ini kita siram ulang-ulang sampai ada darah biasa keluar dari mulut itu harus ini sampai dia keluar bersih sama sekali, tutup, ya, baru di kafan, selesai sudah kalau secara standar itu selesai. Tapi pasti lama kalau orang itu sakit lama. Seperti tadi, ya. Harus istinja dulu, spasi waktu itu supaya DP daki itu bisa bilang sini bangka terendam dengan air itu, supaya waktu itu orang gosok dia keluar, supaya orang yakin bersih. Gitu. Saya kira itu. Kalau ada orang meninggal, siapa mau kasih mandi, bisa ikut. Supaya nanti praktek langsung. Sebab ada yang terberani. Saya pernah dapat orang yang terberani. Mau pindah jenazah saya dia tidak mau. Betul. Saya pernah dapat. Antum orang hati kuat kan. Tapi kalau orang kasih biasa, lama-lama biasa sudah orang mati. Apa yang biasa-biasa. Kalau terbegitu habis siapa lagi ini? Jadi
Sementara itu kira-kira mau bertanya apa begitu? Mungkin ada yang saya lupa. Biasanya kan di kampung-kampung salah satunya itu harus dikasih keluar Ya, kotoran. Nah, itu betul. bagaimana? Jadi istinja tadi itu, kalau hitung istinja, kan begini harus terbuka. Ini. Nah ini orang kan, makanya saya lihat di YouTube ada yang cuma 2 orang kasih mandi itu bagaimana caranya? Karena jenazah harus diangkat setengah begitu. Ya begitu tuh. Nah gini. Ini butuh kekuatan, butuh tenaga. Kemudian pakai sabung di sini supaya licin, nanti ditekan. Tekan betul-betul ini tekan. Tekan betul itu. Nanti itu keluar itu kotoran. Nah, tekan betul-betul. Itu berulang-ulang. Itu berulang-ulang. Nanti setelah itu diganti lagi itu kapas untuk istinja, setelah itu disiram sambil jalan kasih jalan air, jangan satu kaligus, air sedikit-sedikit saja. Tetapi kapas yang diistinja itu pakai sabun. Pakai sabunnya, jangan tanpa sabun, harus pakai sabun. Supaya ada kotoran-kotoran itu bisa keluar. Nah, ini ditekan. Nah, setelah berulang-ulang, setelah ditekan berulang-ulang dan kapas itu bersih, ini berarti itu sudah bersih. Baru diturunkan lagi kembali. Itu betul. Saya lupa. Ya, nanti dikasih sabun bersih, terus nanti kita orang artinya spool lah. Ah iya betul, itu dia tadi, saya lupa. Nah, setelah ini kan sudah dimandikan, sudah bersih, setelah istinja sudah bersih. Nah, ini semua ini. Jadi air yang di ember itu, biasanya kan disediakan 2 paling kurang. Kan ada pakai penutup. Yang satu jangan dibuka. Buka satu untuk dipakai. Setelah ini sudah dibersihkan seluruhnya, ini apa, jenazah sudah bersih, belakang sini sudah bersih. Kita pakai air yang tadi itu, yang ember kedua itu, kita mandikan mungkin nawaitul ghusla ala hazal mait rirafil hadasil akbar fardan lillahi ta'ala. Nah, jadi tambah ala hazal mait ini, karena ini mau dimakan mait ini. Ini seluruhnya ini. Dari kepala, tangan kanan. Nawaitul ghusla ala hazal mait rirafil hadasil akbar fardan lillahi ta'ala. Setelah selesai semuanya, kita wudukan. Wudu, tapi ambil yang wajib saja. Wudu yang wajib saja. Nah, setelah wudu selesai disyahadatkan, itu baru dipindahkan. Tapi sebelumnya itu, yang tadi saya katakan bahwa duburnya sudah disumbat, supaya jangan ada cairan keluar. Nah itu saya kira-kira itu saya, mungkin ada yang lain mau tanya, saya ingat-ingat. Nah. Kalau di Jakarta itu biasa kalau kasih mandi itu ada tambah di air. Nah, ya betul. Itu ada kapur barus, ada cendana, ada daun bidara, yang istilah di Ternate ini air raha. Air raha artinya air ampat. Saya pernah tanya Pak Ujen di Sebemantu, itu adat. Tapi kapur barus dan daun bidara itu ada hadisnya. Jadi ada waktu saya kasih mandi jenazah, waktu awal mula-mula itu, orang di situ minta pakai air raha. Waktu itu saya belum tahu air raha, karena saya tahu itu terpakai. Jadi saya telepon Habib Salem bilang, itu nonci itu adat. Tidak pakai juga boleh. Pakai juga boleh, tapi tujuannya apa? Tujuannya untuk menghilangkan bau jenazah. Jadi kalau di sini pakai air raha, saya kebanyakan paling banyak saya pakai 3 saja. Ini kapur barus, kamfer itu,
ditumbuh kasih halus, ditapis kasih halus, kemudian cendana, kemudian daun bidara, ditaruh di mangkuk pakai air. Karena dorang kalau air raha di sini dong pakai daun sulasi, don terpakai cendana, don terpakai bidara, don cuma pakai kamfer, cendana, daun sulasi, dan kulit lemon. Kulit lemon dan sulasi saya terpakai. Karena kulit lemon dan daun sulasi ini kalau orang ada luka pedis. Pedis. Sementara jenazah dia rasa. Dia rasa ini jenazah kalau dia ada luka bukan ini. Makanya jenazah harus diperlakukan dengan baik, dengan halus. Karena dia merasakan. Gitu. Dia rasa. Cerita sedikit mengenai orang mati ini, dia rasa sakit. Ibu saya cerita sama saya. Dulu-dulu kan orang kasih mandi kan terapangkong. Taruh di atas divan. Divan kayu. Jadi kasih mandi itu jenazah. Malamnya orang yang kasih mandi mimpi. Si almarhum ini datang. Kebetulan waktu itu yang perempuan. Almarhum ini datang. Dia bilang pada orang yang kasih mandi, dia bilang, tadi ngoni kasih mandi pak kita itu ada paku, kenal pak kita pi badang, dan kita berteriak. Sakit kita berteriak, tapi ngoni terdengar. Jadi dong periksa itu divan, ternyata memang ada paku. Karena dari papang, paku tumbus. Itu ibu saya yang cerita. Ibu saya yang cerita itu. Jadi saya dengar cerita itu, saya tahu bahwa orang meninggal itu dong rasa. Jadi ada dalam Al-Quran, kalau jangan kamu menyangka orang yang mati itu mati ya. Surat Al-Anfal ayat 61-69. Jangan kamu menyangka orang yang mati itu mati, sesungguhnya mereka hidup di sisi Allah dan diberi rezeki. Itu dia, jadi saya selalu memperlakukan jenazah itu dengan baik. Jadi kita orang kasih mandi jenazah harus dengan baik, yang ini jangan terburu-buru. Tuhan juga kalau mandi terbersihkan, Tuhan termau. Apalagi ini menghadap pada Allah. Jadi mandi. Kira-kira apalagi yang bisa. Jadi air raha tadi itu saya pakai cuma 3. Kalau ada 3, kalau cuma 2 saya pakai 2. Tapi kalau yang namanya sulasi dan kulit lemon memang dia wangi. Karena tujuannya menurut Habib Salim bilang untuk menghilangkan bau jenazah. Tapi sepanjang saya memandikan jenazah sudah puluhan ini, saya sudah bisa hitung. Tidak ada jenazah yang bau. Karena saya meyakini bahwa orang Muslim, insya Allah dia pernah mengucapkan, biar 1 kali, 2 kalimat syahadat, insya Allah dia aman. Gitu. Tidak pernah ada jenazah yang bau. Kalau bilang jenazah itu bau, mungkin kayak orang belum mandi begitu kan pasti bau. Orang hidup juga termandi bau. Tapi setelah mandi, selesai bersih, ntar ada masalah. Bahkan ada jenazah yang wajahnya berubah. Ada jenazah, ada itu. Rata-rata semua jenazah setelah dimandikan bersih, wajahnya berubah. Berubah, itu tergantung mungkin amalnya, tergantung. Tapi ada yang dapat lihat muka sampai bercahaya. Ada. Mukanya cahaya. Nampak sekali dari perbedaan. Sebelum dimandikan dan sesudah dimandikan itu, nampak wajah jenazah itu berubah. Lebih bercahaya, lebih hidup. Dan itu nanti orang-orang yang dari keluar, dia mukanya bagus. Itu nanti ada komentar dari orang, bukan kita orang. Begitu. Jadi saya meyakini sejelek-jeleknya seorang Muslim, dia pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, insya Allah dia aman. Dan itu Allah nampakkan di situ. Kira-kira apa lagi begitu? Disiram. Jadi setelah semua selesai beres, setelah sudah selesai terakhir itu dimandikan,
Setelah diwudukan itu selesai, itu air itu disiram. Disiram ya paling jangan sampai terus, ini bagian badan saja. Bagian badan saja itu air itu. Dan ini apa, kamfer ke muka tuh. Kalau kamfer baru daun bidara itu yang ada sunnahnya, itu ada hadisnya sunnah kamfer, nah itu didahulukan, kemudian terakhir dengan cendana. Iya, kaskiring, kaskiring ada handuk kaskiring. Jadi kain yang dipakai untuk kasih mandi itu jangan kain putih, jangan pakai kain putih. Nanti di tempat kasih mandi kan kosong, terpakai kain di bawah, kayak air atau ada kotor apa kan dia langsung mengalir. Ada bantal itu tuh supaya yang tutup dari atas itu, karena tong laki-laki jadi ditutup dari sini di atas pusat sampai di bawah lutut ini, kan ini batas aurat ini tuh. Itu pakai kain apa, selendang kah, kain paleka gitu. Kalau putih kanal air transparan, itu orang bisa lihat aurat, haram gitu. Jadi pakai kain selendang atau jangan pakai kain yang putih, jangan, ya itu transparan. Nah, kemudian apa namanya, ya itu dia pakai itu, jangan ya. Jadi nanti kalau sudah agak lama kotor nanti diganti. Setelah selesai istinja apa semua sekali itu diganti kain itu. Aku jangan pada waktu istinja ada kotoran yang menempel di kain tuh, jadi itu diganti kainnya. Kira apa lagi? Orang istinja waktu orang mau pegang. Iya. Itu bagaimana? Bagaimana? Itu dirasakan saja atau orang sementara tangan ada di dalam kain atau bagaimana? Atau Oh iya kain, iya terada. Atau harus masuk di dalam? Iya, jadi kain ini kasih masuk tangan di bawah kain, tapi kan pakai sarung tangan. Di santarang, tangan. Pakai sarung tangan. Makanya disediakan sarung tangan. Kain kafan itu saya punya itu, ini Habib Abdurrahman Piaba yang kirim dari sana. Itu kan di dalam ada kain sarung tangan. Ini tuh lihat kalau sarung tangan dianggap tidak cukup, beli tambah. Pakai sarung tangan. Menghindari jangan sampai ada hal-hal haram yang terjadi tersengaja tersentuh maluan. Istinja juga pada saat istinja tadi, apakah jarinya turun masuk ke dalam. Seperti kita orang istinja biasa masuk. Nah, itu dikasih bersih nih. Jadi setiap pakai itu kan nanti di apa nih sini di sini atau di sini dibalut dengan apa, kapas ya, tapi jangan terlalu besar ya. Nanti pakai sabun baru. Tapi sarung tangan tetap ada gitu. Iya, pakai sarung tangan, tetap pakai sarung tangan dengan sarung tangan. Jadi kalau kapal yang sekarang sudah ada yang cuma memotong, itu di saya di rumah. Yang di Ternate cuma itu sudah, cuma saya punya saja yang sudah memang potong. Nanti tinggal susun saja. Gitu. Ada ukurannya. Ada ukuran, ada ukuran S per M, ada L per XL. Iya boleh. Jadi kalau ada orang yang mengalami masalah, ini kain mesti potong, ya nanti tong potong kain tuh. Jadi tong ukur dulu panjang jenazah berapa. Ya. Ingat-ingat masalah jenazah tadi, kalau mungkin mau tanya apa ya.
Mau potong? Potong. Potong. Jadi begini ya. Kasih kalau. Nah, kalau kain yang model begini nih dia terlebar. Dia terlebar. Kalau kain kafan yang Abah kirim itu memang sudah lebar. Sudah standar. Kalau yang ukuran kayak badang-badang begini, kayak saya begitu, itu H per M itu begini. Itu lebarnya kain sudah 160 antero. 1,60 meter. Nah, kalau L itu dia lebar nih kayak badang kayak ini, dula begini besar. Itu dia lebar 1,80 meter antero. Nah, ini mungkin 90 ke apa? Enggak sampai ini kapan nih? Enggak sampai nih. Ini 90 kalau tersalah. Nah, mau tak mau, mau tak mau, sekarang kita ukur. Misalnya jenazah ini panjang begini, maka kain kita kasih lebih, potong di sini. Hah? Potong di sini. Potong. Hah? Gitu dah. Nah, maksudnya ini kasih lebih itu for ikat di sini. For ikat. Dan juga kalau sampai di sini juga untuk ikat. Nah, jadi dipotong di sini. Nah, kalau orang badan besar, orang rata-rata biar orang badan kecil ini dia terbisa satu. Terbisa satu. Potong sudah? Sini. Nah. Nah, ini terbisa satu yang tercukup. Jadi harus 2. Angka boneka, coba angka boneka. Angka boneka. 2 harus susun begini. Harus susun begini. Ini dihitung 1 sudah nih. Gitu. Iya. Kalau foto ini nanti ke sana gitu. Gitu. Jadi ini baru lembar pertama ini. Karena kainnya terlebar. Gitu. Baru nanti kain berikutnya setelah dipotong, kain berikutnya duduk di tengah sini. Coba saya orang ini ke sana. Ya, kan begitu. Nah, nanti kain berikutnya duduk di tengah nih. Kain ketiga. Iya. Kain ketiga. Iya. Ketiga. Nah, kalau dulu kan begitu saja. Tapi sekarang kan ditambah ini. Yang ditambah ini begini. Ini sudah ya? Oke sudah? Pembuka dulu ya? Nah. Nanti tambah dari atas ini begini kan? Ditambah dari atas begini kan? Di tengah tuh, gitu. Nanti ada bajunya itu istilahnya baju. Tipe begini. Kalau perempuan lain kali dong bikin begini. Yang lebih panjang dong taruh di muka, yang lebih pendek dong taruh belakang. Tapi saya ada manfaat apa nih dia? Ada manfaat. Jadi saya kasih sama. Nah, untuk baju. Untuk baju ini kita potong ini supaya ini praktek ini ya. Yang kapan? Ini for pakai di sini toh. Ini begini. Ya. Di sini kain praktek ya. Ya, jadi dipotong.
Ini for masuk di sini. Masuk di sini. Tapi caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Kan dia duduk tadi di atas kayang ini, yang sudah lapis 2 begini, kemudian ada satu dari atas, kan dia duduk di atas begini. Nah, ini digulung. Yang satu lembar di atas ini digulung. Nah, coba gulung. Nah, jadi kalau mau pakai ini saja satu, kasih panjang boleh. Sampai di kaki. Ini, bikin satu ini. Boleh. Kalau pendek begini kan ada satu kain lagi. Kayak dia lingkar di sini. Dujunya di sini. Di sini. Panjang begini. Dia ikut lebar ini kain kafan di sini. Kain ini. Nah, ini. Nanti kalau mau bungkus, mana tuh apa? Boneka tadi. Ya. Nah, kalau mau bungkus ini, kan nanti jenazahnya nih, dia duduk begini kan. Ini dia duduk sini. Dan ini nanti begini, cuma di kepala. Baru buka kemari. Nah, jadi memang gulung. Kalau tergulung, tidak bisa. Sehingga nanti ini kalau ini, nanti dari sini kemari begini. Bungkus kain kafan ini tuh. Seluruhnya satu kaligus, semua yang dari bawah semua iya, semua digulung sini. Di sini ini digulung. Jadi kiri duluan tuh, baru kanan tutup. Kiri duluan. Ini begini kan. Tangan juga begitu. Jadi ini dia harus digulung. Kalau tidak digulung, tidak bisa kasih masang. Nah kalau sudah begini, itu kapas. Mau pakai kapas boleh, tidak pakai kapas boleh. Tapi akhirnya orang-orang semua karena Rasulullah harus mau pakai kapas. Padahal dulu-dulu zaman Rasulullah tidak ada. Maka ada hadis kan, perbaguslah itu kain kafan, itu pakai kapas. Alas kapas dari bawah sini. Setelah kain kafan ini jadi, ini sudah digulung di sini. Taruh ke kapas, diambur cendana, daun bidara dia. Hampir yang halus juga boleh ditaruh di atas sini. Gitu. Ya kapas atas bawah. Nanti setelah ini kan ini kapas yang apa nih kan kain kafan yang sudah disiapkan sudah ada kapas. Pada saat dibuka di sana di tempat tidur taruh jenazah, kapas yang di sini kan sudah ditaruh itu dia tuh baru. Jadi ada kain kan waktu diangkat jenazah ini kan ada kain di atas. Jangan dibuka kainnya. Kapas itu kan dimasukkan itu. Sehingga bertukar antara kapas, kain dengan kapas itu aurat tidak terlihat. Gitu. Jadi jangan, ini tong taruh kapas bukan kain ini, tidak boleh. Nanti jenazah telanjang, tidak boleh. Jadi semua kerja serba tertutup. Jenazahnya. Tidak bisa aurat keluar. Gitu. Jadi harus hati-hati. Gitu. Kalau mau praktek nanti kalau ada orang meninggal baru. Ini ambil dari kiri. Iya. Baru dia punya cara ikat. Iya. Nah itu kan. Nah sekarang ini kan kain-kain begini kan terada tali. Kita ambil dari pinggir sini, gunting sedikit ini, robek. Jadi taksir. Kalau kaki dan kepala kan paling cuma panjang begini saja talinya. Kalau mau ikat di sini kan. Tapi kalau dada, perut itu kan agak panjang sedikit talinya. Jadi 5 aja. Tengah sini, kaki sini, dan ujung-ujung kepala. Itu dia. Lalu. Di tali di mana tuh tadi? Kalau di jenazah di atas kepala. Di kaki itu dan dada nih. Dada sama perut. Perut sama ini. Dari sini. Iya, dengkul sini. Sini tuh sama dada nih. Ganjil.
Iya, ada beberapa jenazah yang begitu, itu karena faktor, karena dia mungkin ada orang yang karena kecelakaan terus selesai dia begitu, dia sakit sampai meninggal posisi begitu, ya sudah kita bungkus begitu aja. Nah, selama ini tidak terjadi, tidak perlu, belum pernah terjadi itu. Yang terjadi ada orang yang kakinya itu, jadi kakinya tidak bisa lurus, kakinya bisa lurus, sebelah saja yang bisa lurus, kaki sebelah begitu. Ya kita bungkus sudah begitu, nanti balik begitu terang. Kalau tangan selama ini berapa? Dan ada kejadian dan itu banyak terjadi pada saat sebelum kasih mandi kaku. Setelah kasih mandi selesai dia sudah dalam. Ada yang begitu, ada banyak begitu. Ini kangen nih, sudah kaku nih. Tapi waktu kita kasih mandi aja, kasih mandi, tahu waktu selesai mandi bisa. Gitu. Itu maka saya bilang ini, kalau orang Muslim pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, insya Allah aman. Jadi coba artinya ada apa? Satu-satu begini, cuma panjang, prosesnya kayak tadi. Iya. Kalau kanannya ke iya. Itu di tengah iya. Iya, kalau itu laki-laki laki-laki sampai. Kalau perempuan sekarang ini satu sini, tambah susun satu sebelah sini itu, jadi 2 kan? Yang sama juga taruh dari atas. Yang sama, sebelah sini. Kalau perempuan, double. Nah, ini laki-laki cuma 1 sebelah sini, tambah ini, baru taruh 1 di tengah. Tuh. Baru pakai DP baju itu. Ke perempuan itu sama semua dengan laki-laki, cuman ada tambahan 2 yang ukuran yang sama ini, taruh tambah sini begitu. Jadi 5. Dia jadi 5. Apa namanya? Karena aurat perempuan itu kan lebih sensitif daripada laki-laki ya. Jadi dia harus tambah, kemudian ditakutkan jangan sampai pada waktu jenazah diturunkan aurat terbuka. Jadi ada ini Fauzan di Sebemantu, pernah ya harus ini apa, orang-orang di sini kan bilang, bukan bilang dong, selalu laksanakan kalau begitu jenazah turun di atas apa nih, di dalam keliang lahat itu kan orang dafo begitu, dong jaga taruh kain di atas, betul. Tapi yang lebih diutamakan perempuan. Tutup. Pada saat orang baru angkat jenazah, dong ikut dengan kain dari atas. Tapi begitu jenazah sudah dibawa, itu kain buka. Itu kain buka. Habib Salim bilang, kain itu bertujuan untuk melindungi jenazah jika terjadi sesuatu. Misalnya kain kafan itu terbuka, itu kain yang kita orang pegang itu berfungsi untuk menutup itu jenazah itu. Jangan sampai ada aurat yang keluar. Dan itu yang paling apa di perempuan. Banyak perempuan pakaian dilebihkan. Tapi kalau sudah dibawa, jenazah sudah dibawa, sudah aman, tidak perlu lagi pakai kain bilang alasan panas. Itu ada hadisnya itu. Saya terhafal itu Habib Salim bilang. Nanti coba cari itu hadis. Jadi makanya saya juga bilang terus usah pakai itu. Tapi kalau kain kafan yang dari Habib Abdurrahman Tiaba kirim itu bagus sekali, bagus. Karena dia cukup lebar. Untuk orang-orang kurus sama saya begini 1,60 meter. Nah, orang yang bahkan dulu ada pernah kirim yang lebarnya 2 meter antero. 2 meter. Itu untuk orang-orang bule lah, besar-besar. Ini Ustadz don tahu bahwa kalau masalah yang paling utama di fikih ini kan masalah taharah, kebersihan.
Mungkin dari semua ulama susun kitab fikih tahara ini kan paling di depan sudah, paling di muka sudah, paling utama itu dia. Nah, itu. Kalau udah sudah beres semua itu pakai kain, pakai kapas yang besar, pakai sabun, digosok semua di sini, di hole-hole semua di sini. Di saya ini kan tanpa kotor apa nih, digosok pakai sabun seluruhnya. Ulang-ulang nanti dilihat. Kalau ada kotor pasti itu warnanya gelap. Itu kapas pasti warnanya gelap. Kan masih ada kotor. Makanya kalau kain itu kadang-kadang tong lihat bersih tapi belum tentu. Tapi kalau kapas dia kena kotor dia tertinggal di kapas. Jadi tong yakin betul kalau dia bersih, kapas bersih berarti bersih. Jadi jangan cuma setelah dubur bersih selesai terada. Pakai kain yang agak lebar gini kan gosok seluruhnya di ini. Gitu. Bersih. Di wilayah kemaluan itu digosok bersih. Gosok begini. Jadi apa? Nah. Ya. Iya. Enggak, terada. Karena memang dia sudah lombo. Jadi itu tonggoso gitu dia itu. Iya. Tapi kalau siapa mau bikin begitu juga sebenarnya terjadi masalah. Terjadi masalah. Tapi biasanya sudah tidak. Gitu. Biasa orang bilang istrinya itu apa kapas Iya itu dia. Gak boleh dibuang-buang sembarang. Itu iblis suka-suka itu. Iya. Iya. Tidak perlu. Kalau dia bisa keluar, harus keluar. Tapi kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Nah, itu saya dengar langsung dari Habib Abu Bakar. Jadi kalau ada kayak orang patah begitu, kadang ada pakai pen platina. Saya ikut waktu Habib kasih praktek di laut di masjid, jadi saya ada ikut. Sama-sama dengan Abdurrahman Piaba. Waktu itu ada datang dari Surabaya. Orang praktek di sana pakai itu apa namanya, boneka yang tum pinjam dari Al-Herat. Ya, sebelum telah mandi kan tadi kasih mandi, kasih wudhu yang wajib saja tuh. Sama saya, iya, cuma kan dia, ya, nawaitul wudhu ala hadzal mait. Semua ini yang kita kerjakan, kita tambah dengan ada hadzal mait karena untuk mait. Berapa? Ada hadzal mait sudah itu. Nanti pakai nama kun dia menyau gimana? Ada khusus untuk istinja sih. Ya. Iya. Bersih itu tidak. Iya ganti sih. Kalau istinja itu harus ganti-ganti kapas. Sebab nanti ada kotoran yang menempel di kapas itu ganti. Jadi sediakan tas plastik untuk taruh itu istinja. Hal yang kotor semua taruh di satu tas plastik, nanti ditanam. Di halaman rumah juga boleh ditanam. Kayak kebanyakan orang mau bawa di kubur. Tapi kalau rumah ada halaman, gali, tapi jangan tanam di tas plastik. Memang tanam di tas plastik itu, tapi curah apa dia? Curah apa dia baru? Tutup di tas plastik itu dari atas. Masalahnya, kalau dalam tas plastik terancur. Puluhan tahun dia terancur. Jadi curah apa dia? Supaya nanti itu dia hancur. Iya, tanam, semua tanam. Segala sesuatu yang dari jenazah itu, yang kotor-kotor itu ditaruh satu tas plastik, ditanam, semuanya ditanam.
Jangan tertanam, bahaya. Orang-orang yang menakal dong bisa bermain barang itu. Iya, kadang-kadang di kubur itu biasa boleh, cuman kan sudah taruh tanah dulu tuh, sudah naik setengah baru taruh di curah di pojok. Lebih bagus di rumah saja, jangan repot lah. Siwak, setelah siwak kan setelah pakai siwak itu kan cuci kasih bersih, siapa mau pakainya termasalah. Ada yang takut pakai, cuci pada dia kasih bersih. Kalau rasa ragu ya potong buang dulu di ujung dan kasih bersih. 10.000. Karena sudah. Jadi hutan awal kasih besar. Iya, iya. Ghufranaka ya Allah, ghufranaka ya Rahman, ghufranaka ya Rahim. Nah, nawai itu Allah, nawai. Yang terakhir, mandi besar yang terakhir setelah dia bersih itu kasih mandi besar itu ke dia. Terakhir mandi besar. Iya, semua selesai itu kasih sudah bersih baru tong kasih mandi besar. Sirang air terakhir itu yang air yang bersih itu. Air yang ember kedua itu yang terpakai itu yang tong kasih mandi kan. Mandi besar pada dia terakhir. Hmm. Hmm. Dia kasih syahadat saja, kita yang syahadat saja, syahadat saja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya kasih bersih kukunya. Ada yang lain suruh potong. Tapi saya tidak pernah potong, saya kasih bersih sih. Saya kasih bersih. Kasih bersih, kori pada kasih bersih masing-masing satu-satu. Ada kan di kain kafan itu ada sampo. Orang perambupannya pakai sampo. Kalau rambupannya sekali sisir pada dia kasih rapi. Kalau kebanyakan perempuan kan pasti don sisir kan, perempuan rambut panjang kan. Mandi bakas maut. Kita ntar pernah dapat itu mandi bakas maut. Tapi ini dorang punya istilah saja. Mandi bakas maut. Maut pakai bakas lagi. Ini memang dilaksanakan, cuman bahasanya tidak begitu. Orang yang meninggal itu, rata-rata kan orang meninggal itu kan sakit dulu. Dan kadang-kadang orang juga dalam keadaan masih hidup. Ya. Kadang-kadang dia mandi juga tidak betul, karena ada kondisi fisiknya sudah lemah. Dia mandi mungkin asal-asal, penting mandi. Karena dia susah sakit-sakitan, apa tuh. Terus dia sudah tinggal di tempat tidur 1 bulan, tak mandi. Paling jom kali dong pakai kain apa gitu. Sehingga kalau kita ngambil contoh, kita orang kalau tak mandi 1 hari saja kita subuh bau. Nah orang yang meninggal itu pasti juga dia bau begitu, bau keringat apa, karena termandi 1 bulan, mungkin 2 bulan, ada yang lama 3 bulan. Oh ini orang sakit lama baru meninggal. Sehingga itu perlu kasih bersih itu. Kasih bersih dengan tujuan untuk menghindari fitnah, jangan sampai orang datang kamar ziarah dia cium bau. Jadi fitnah nanti. Jadi istilah mandi lepas maut itu maksudnya kasih bersih. Kasih bersih misalnya meninggal malam. Kasih bersih malam itu. Buka DP baju sama sekali, tapi jangan kasih telanjang kan. Baru terperlu mandi sama biasanya. Terada nih. Orang sediakan air hangat di bokor, pakai kain atau handuk ini, tunggoso di badang itu, kasih ilan bau. Iya, lah badang begitu bersih.
Kali kas bersih itu maksudnya menghilangkan bau badannya itu. Kalau orang datang ziarah tidak cium baunya. Kas bersih itu. Bersih. Cuma dong istilah kelihatannya keren. Lepas maut orang pikir. Lepas maut. Padahal itu kas bersih maksudnya supaya apa namanya? Jangan ada bau itu jenazah. Kasihan kan malu nih orang yang keluarganya ini kalau orang datang. Terus bakar dupa di dalam tuh supaya wangi deh. Dia. Saya terus setuju dong jaga bilang begitu. Mandi lepas maut. Ini bikin istilah sehingga orang-orang angkat, ini pekerjaan apa lagi? Begitu. Lalu tongkas bersih supaya orang pemulung tuh tertahu nih nanti kan masuk ke dalam. Ya Allah tuh masuk ke dalam kok jenazah dibubuh. Padahal ini mungkin bukan bau apa nih, mungkin karena teramandi sama juga dengan itu orang yang dia bicara bobo, makanya dia teramandi juga bobo kan. Tuh ini orang teramandi. Jadi itu. Jadi apalagi kira-kira? Nah, bagus begini. Atau kas mandi kan bagus kan. Kalau memang ruangan memungkinkan, kasih menghadap kiblat. Kalau ruangan memungkinkan luas. Jenazah tongkas menghadap kiblat berarti dia kaki ke darah kan. Kaki menghadap kiblat kayaknya. Karena kalau ketika dia dibangunkan berarti dia menghadap kiblat. Nah, itu satu. Terus bagusnya orang yang memandikan itu pada saat selesai dia kafan kan dalam kamar. Dia taruh itu jenazah, setelah dia kafan, dia taruh itu jenazah seperti dia mau kubur. Tapi telentang itu. Jadi kepala ke utara, hati ke selatan. Salat jenazah ini orang yang kasih mandi di dalam mana. Salat jenazah dulu. Selesai itu baru orang keluarga datang mau lihat. Penting dong laksanakan itu. Kalau itu memang keadaan bisa. Kadang-kadang kamar sudah sempit apa tuh gitu. Nah itu dia kalau bagusnya begitu. Orang salat jenazah. Kalau yang lain mau paling kurang satu orang yang salat jenazah. Ya, salat jenazah. Itu dia. Iya, salat jenazah untuk mayat itu. Iya, itu ini apa laki-laki di kepala kan, perempuan di tengah laki-laki di kepala, perempuan di tengah. Ada yang terbuka. Tutup. Jadi waktu siram ditutup. Tutup hidungnya, tutup mulutnya. Atau tutup begini juga bisa kalau memang dia tutup begini, kalau dia rapat ya tutup begini. Sama hidungnya. Tidak perlu, itu yang wajib saja cuman muka, tangan, kepala sama kaki saja. Yang wajib saja. Itu cuman syarat saja. Orang yang sudah mati kan sudah tidak ada punya kewajiban salat. Dia kasih masuk di dubur karena duburnya lembek. Kalau lembek bisa. Jadi bikin dia bulat kayak bantal pulau begitu tuh. Supaya kasih masuk. Yang penting dia masuknya jangan sampai gampang lepas. Dia masuk ke dalam supaya dia tertahan. Tuh, jadi biar DP sebagian di luar, sebagian di dalam supaya maksudnya dan dia keluar. Kalau dia lepas pasti cairan keluar begitu. Jadi kalau cuma tempel dari luar nanti dia lepas, tong angka jenazah dia terlepas, dia keluar. Iya, macam jenazah yang masalah saja. Kalau kita orang, ini termasalah, terapa-apa. Paling cuman yang ini hidung sama telinga saja.
Itu dibungkus. Jadi kalau kayak yang luka tadi, kalau ada luka itu kan dibungkus, dibersihkan lukanya itu sama sekali bersih, dibungkus lukanya dengan perban, dilingkar semua. Kalau memang ada orang sakit gula, lukanya ini sampai ini, dibungkus semuanya. Kalau cuma di kaki ya di kaki aja, bersih, dibungkus. Ya. Terus orang yang ada pendarahan itu dibungkus pakai kapas. Kalau memang itu tidak bisa, pakai farlak. Ya, jadi sudah dibungkus, baru lapis farlak itu. Farlak itu biasa taruh dari bawah tuh, taruh di atas kain kafan itu, dibungkus farlak itu. Tapi jangan semua, di bagian saja, di bagian yang itu, karena sudah ada kapas, baru taruh farlak, mungkin insya Allah dia terhalang. Kita lihat kondisinya tuh. Nah, takutnya sampai kita begitu angkat, lu kain kafan merah ini orang. Gitu. Sekarang kan ada wrapping itu. Kalau ada hal begitu boleh orang wrapping tadi ya. Urip itu apa? Apa itu? Ini Makanan dia kan ada plastik dia tipis dia. oh iya itu ya, tahu. Bisa juga itu, tapi hanya sekedar di situ saja, di wilayah itu saja. Tapi jangan langsung ya, harus tutup dengan kapas atau farban apa tuh. Gitu. Tapi itu artinya jarang-jarang terjadi. Kalau badang-badang yang terjadi pendarahan di badang itu jarang, itu biasa cuma hidung, telinga, mulut itu yang biasa. Kalau kecelakaan itu yang keluar. Yang terbisa kalau yang kalau robek kaki badang itu biasa kan dong sujait itu jarang keluar. Yang itu. Ini yang baru meninggal. Karena ada mata terbuka, juga terbuka. Itu bisa terus ya itu saya pernah dapatkan itu Kalau saya dapat makanya saya mesti belajar itu. Katanya ada bacaannya itu. Ada bacaan untuk. Tapi biasanya kalau setelah mandi tutup. Itu karena dia kaku setelah pas mandi dia. Biasa begitu orang yang baru mandi. Tapi yang kedua begini, orang yang meninggal, kita datang kan dong tutup yang kayaknya. Jantung buka. Jangan lihat orang yang meninggal itu. Jadi orang-orang sekarang ini, aduh, orang datang begini. Ini jenazah sudah tutup nih. Ini saya pitamang, ini apa sah. Baru baca doa. Tidak perlu. Haram dia tidak boleh lihat orang yang meninggal. Tidak boleh. Jadi datang lihat jenazah, ziarah orang meninggal, dong suatu begitu jangan. Bila perlu ada orang yang buka larang, jangan buka. Ini mereka, karena buka juga karena dia terhidup kok. Mau buka lihat tuh tidak terhidup. Untuk apa? Yang paling utama kita orang doakan. Satu, yang wajib, yang artinya orang bisa lihat, dibolehkan lihat, yang meninggal ini punya saudara kandung, orang tua kandung, anak kandung, cucu, berangkat. Yang tidak batal wudu, dia anak mantu. Gitu. Kalau yang lain-lain tidak perlu lihat. Tapi itu dong lihat juga selesai, kita suka kasih mandi habis sama kita semua tutup. Setelah selesai baca doa, baru tutup. Tidak perlu itu. Itu larang itu. Iya. Haram. Tidak boleh mau selfie. Tidak boleh. Nah itu kan ada sorban, tom bikin sorban di kepala kan. Jadi yang tadi yang gulung itu taruh itu sorban dari bawah. Sorban itu berbentuk apa? Segitiga kan. Kayak begini, mau lipat samping begitu tuh. Jadi mana tuh DP apa tadi? Nah.
Saya bikin sorban begitu. Ini yang begini ya. Ini 4 ya. Dia begini ya. Itu. Nah, taruh di bawah ini. Yang ini tuh dia taruh di bawah sini. Jadi taksir ini kepala nanti di sini kan. Nah, nanti ini jadi kalau ada kapas lebih bungkus kepala dengan kapas. Terus ini kasih naik begini di dahi sini. Jadi nanti dia jadi begini. Dia jadi begini. Nah, dia jadi begini. Nah, terpakai juga boleh. Begini. Nah, kadang-kadang terjadi dari kadang-kadang ini, karena ini barang kita taksir kadang-kadang itu taruh begini sudah. Tahu-tahu kepala di sini, bukan ini cuma sampai setengah. Ini kita tarik kan? Tarik ya, kasih cukup. Tapi kadang-kadang taruh kepala sini lebih, ini nanti digulung, dilipat ulang supaya nanti dia pas dulu di testa sini, di sini. Karena ini harus terbuka, kurang mau tulis itu tadi kalimat la ilaha illallah. Gitu. Ya, ini wangi itu nanti sudah di kafan, tinggal ini muka saja. Siwak selesai, tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di kain kapan sudah dikasih awalnya juga ya? Iya, saya taruhkan. Kalau pakaian kafan yang lain-lain menyewangi, yang paling utama jenazah itu kan istinjanya itu tubuhnya harus bersih, itu yang paling utama. Karena dia mau menghadap jadi harus bersih di situ. Kalau kain kafan ini kan harus kafan yang betul. Cuman kan kadang-kadang kualitas kain kafan ada yang murah, itu kan terhadap masalah. Tapi masalahnya kalau jenazah terbersih, istinja terbersih, ini masalah ini yang perlu harus diperhatikan. Sampai kita orang yakin betul ini bersih. Jadi harus taksir. Kalau kadang-kadang bilang, itu mau sembahyang dohor dulu. Buku ikut yang dohor, ada buku ikut yang asar. Nah, supaya orang banyak. Itu kita harus taksir. Kalau sekarang kayak dohor jam 12 lewat 20 20. Ya kita setengah jam 10.30 paling itu mesti sudah. Paling lat itu sudah. Kadang-kadang jangan terlambat itu karena faktor-faktor itu. Datang kemari, kamar belum siap, belum bikin lubang apa. Makanya saya kalau orang kasih tahu, kalau memang saya datang. Sekalipun don tersuruh saya ini, tapi saya datang ikhtiar saja datang. Oh iya nanti ini meninggal. Oh, kalau malam meninggal setelah subuh, belum pulang di rumah saya datang. Sekedar datang untuk kasih doa. Kalau doa minta bantu ya syukur. Kalau terada sudah terbaik. Itu kan tanggung jawab ini keluarga almarhum. Dia mau suruh siapa? Itu karena itu dia Habib Abu Bakar pesan jangan ambil alih masalah ini dia. Tapi Habib Abu Bakar bilang di masjid itu masalah imam. Tapi itu berarti semua. Saya anggap semua karena kalau orang keluarga, dia anak, dia orang tua, dia saudara punya hak untuk mengurus. Kalau dia suruh, bismillah. Tapi kalau dia tersuruh, jangan kita orang minta, jangan tahu itu. Tinggal biar sudah itu tanggung jawab dia. Begitu. Sampai di bawah imam. Makanya kalau di mutakin, kalau ada orang meninggal, saya tanya mana keluarganya. Lebih afdal antum anak yang bawa. Kayak tadi Kaimi. Kaimi saya tak mau bawa imam. Ada Muhammad, ada Saleh. Saleh teman saya tak mau. Saya bilang Muhammad yang bawa imam. Muhammad bawa imam. Yang lebih utama kan DP anak kandung, gitu. Jangan ambil alih, jangan ambil alih
salat jenazah, jadi imam salat jenazah. Terkecuali yang keluarga minta. Saya biasa begitu, saya datang, lihat situasi. Kalau orang minta bantu ya kita atur gitu, seperti itu. Oh ini terada, kalau ada kamar mandi dalam kamar ya sudah syukur bisa bikin pembuangan di situ. Kalau terada tetap mesti bor, tembok kasih keluar. Baru di luar baik dia kenal got, kalau terada mesti gali lubang. Supaya airnya jatuh dalam lubang. Terada. Kayak di sini yang tumpunya terpakai. Iya ada kotoran yang lolos, tapi kebanyakan dia melekat di. Karena orang yang sakit lama kadang-kadang dia termakan. Kotorannya setelah ada sisa cairan-cairan gitu, banyak gitu. Ada juga kotoran itu. Kalau dia keluar di apa di pembuangan di got ada masalah kan dia lari semua itu dia Saya bilang tadi kan asal air yang disiram pun terlalu bertangkap. Iya. Iya, artinya siram sedikit-sedikit. Kalau tong siram banyak, maksudnya kan ini kapas ini ada taruh sabung. Kalau tong siram air banyak nanti sabung habis. Nah, gitu. Jadi tong siram sedikit sekedar untuk membasahi itu supaya sabun itu bisa berfungsi maksimal. Disampil tindis ya keluar. Iya pernah istinja dia punya abah. Dan lama tuh tong kasih mandi. Ya, itu. Lama sekali. Lama sekali sampai itu menjelang maghrib kalau salah ya. Menjelang asar ya. Menjelang asar ya. Nah, itu pengalaman ya itu artinya maksudnya orang tua itu kadang karena dia gula ataupun dia tidak gula orang tua tapi biasanya sudah lombo ketong ini so daging udah lombo, dubur udah lombo, itu dia. Jadi yang paling utama itu jenazah itu harus bersih, istinjanya apa sama sekali bersih. Iya sabung itu 1 kali, kalau kita masih ragu ya tong 2 kali tidak apa-apa. Tapi kan tong rasa wah ini belum bersih, pakai sabung lagi. Sampai tong yakin dia bersih, karena kita janji kan, orang janji waktu orang mau kasih mandi kan, apa namanya? Pada saat mau kasih mandi kan, ya tadi belum ada kapnya, sudah ada. Tong kan bisik di sini, bisik sini pada almarhum. Panggil DP nama, kasih salam, panggil DP nama, sampaikan permohonan maaf, saya mau kasih mandi dengan bersih. Tapi kan saya sadar saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari lupa, khilaf. Saya mohon maaf, tapi secara ikhlas saya mau kasih mandi dengan bersih. Ini kan tanggung jawab. Sudah bicara begini, baru tong kasih mandi terbersih, bagaimana? Gitu. Jadi ini yang paling utama ini jenazah nih. Dia mau menghadap Allah. Kalau kain kafan ya kain biasa, kain putih maksudnya, tapi yang kain biasa, ada kain putih yang bagus ya, tidak masalah. Jadi air itu kan sudah disiapkan memang. Begitu sudah selesai mandi, sudah bersih, suspul, kemudian kasih mandi besar, kemudian kasih wudhu, itu air itu. Terakhir itu air itu, kasih kamfer dulu, siram yang kamfer, kemudian air daun bidara, kemudian baca selawat kan itu dia, kemudian apa cendananya itu. Setelah selesai itu baru dikeringkan, baru pindah ke tempat tidur setelah kain kafan itu dibuka. Itu langsung, wudhu selesai. Selesai dari, iya itu air itu dari terakhir sekali air itu. Air itu. Biasanya dia sama itu lah. Saya pasti Saya. dengan tanah, Itu kan tanya Pak Abdullah. Jadi begini, Abdullah juga tanya, saya suka tahu sudah. Jadi begini, itu saya dapat dari Habib Salim. Ente sebagaimana tuh intin tertanya baru. Jadi Habib Salim
Waktu jenazah turun ke bawah kan ini, kalau laki-laki kita orang laki-laki yang turun kan. Nah, perempuan ini kita orang laki-laki yang turun, tapi sedapat mungkin kan dia punya anak kan, ya, yang atau dia punya saudara kan. Orang kan buka tali semua dari kaki semuanya, buka dicabut sama sekali. Kemudian buka ini muka ini kain kafan dibuka. Jenazah kan posisinya menghadap ya. Dia tidak begini ya, tapi dia menghadap ya. Menghadap. Tong kan buka begini. Jadi hitungi saja yang lihat ini jenazah ini, dia suka buka dah. Orang angkat ini kepala, kasih cium itu liang lahat. Kasih cium itu liang lahat. Pada saat dia cium liang lahat ini kan tanah. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum itu ada di apa? Di Talqin juga ada ya. Minha khalaqnakum. Baca itu, baca sudah 3 kali lah. Nah. Tapi kebanyakan anak sepanjang ini ada yang bisa, ada yang terbisa. Nah kalau terbisa kasih cium di liang lahat. Nah, kalau begitu kasih cium baca itu. Minha khalaqnakum. Tapi kalau terbisa pegang itu tanah itu. Kasih itu ada. Kasih taruh di testa atau di hidung begini. Pegang tahan begitu dan baca itu. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum minha nukhrijukum taratan ukhra. Baca 3 kali. Selesai baru azan. Tutup ulang itu dia baru azan. Itu dari antum punya sebemantu. Jadi saya banyak bertanya di sini. Setelah azan menurut saya Pi Habib, jam baca 2 azan. 2 setelah azan di dalam kubur itu ya. Nah, tapi ada lain bilang boleh tambah dengan 2 azan. Boleh tambah 2 azan. Nah, tapi kalau terpakai 2 azan, banyak nih. Doakan pada yang almarhum ini. Allahumma firlahu warhamhu. Setelah azan. Dong kan baca 2 azan. Saya Habib, bagaimana nih itu baca orang meninggal ini? Baca doa untuk dia di bawah setelah azan itu. Ya, terus tujuan azan apa? Supaya kalimat yang terakhir di dalam kubur yang dia dengar itu dia. Ada yang lain, sudah nunci baca 2 azan baru sambung. Silakan bismillah. Yang penting doakan pada orang yang meninggal. Allahumma firlahu warhamhu. Gitu. Selama ini baca 2 azan semuanya. Dia tertawa dia. Iya. Sebenarnya sekarang saya terpikir karena ini barang kalau ini buat taruh tanah di sini, di apa nih di belakang jangan lihat paling orang kebanyakan orang terpikir. Itu waktu kasih reposisi mayat dulu baru azan atau azan dulu baru posisi? Reposisi dulu sama dia betul sudah sama sekali. So beres sudah. Oke, sudah beres baru azan. Azan selesai, baca doa habis, kamat, langsung taruh tikar sudah. Taruh tikar baru susun papan. Papan juga jangan terlalu miring, jangan terlalu berdiri. Kira-kira apa lagi ya? Saya lebih setuju saya lebih setuju jenazah itu masuk dari kaki ke muka. Tapi kebanyakan orang antar bawahnya padahal setengah mati juga mau lewat dulu baru mau kasih turun lewat kepala. Saya juga bilang, ini manusia dia berjalan pakai kepala atau pakai kaki? Kan begitu loh. Kenapa kasih turun lewat pakai kepala ke muka?
Berjalan kan orang berjalan pakai kaki. Saya PCB turun dengan kaki. Karena di pinggir jalan. Dari sini sudah. Nah, kalau turun kepala kan sunsang begini ya. Baik pun ada cairan yang keluar. Gini. Kalau ada cairan keluar dari mulut gimana? Gitu. Jadi kalau saya lebih bagus dengan kaki lebih dulu. Lebih gampang. Orang terima kaki kan lebih ringan ya. Terus setengah mati itu kalau kepala ke muka itu berat apa orang. Wah, ada orang di sini kebanyakan bagaimana kau turun dengan kaki? Mau berjalan pakai kepala. Begitu. Tapi kalau orang mati dia bisa turun sendiri kan dia pasti turun dengan kaki, dia tak mungkin turun dengan kepala. Ikan kepala. Jungkir. Hah? Belum. Kali berenang dia. Ada saya apa? Teman satu di karantina kesehatan. Tadi yang dibilang orang-orang meninggal merasakan itu waktu dia mau kirim ke Jawa itu kan dikasih masuk dalam peti karantina tuh. Itu karena badannya agak besar itu tidak bisa masuk. Baru ini kan waktu semua dia pak tidak bisa, dia bersuara, dia bilang mas saya ini kan tugas mau kasih kirim supaya cepat-cepat lah sampai di UNP tanah di Jawa sana, jadi kalau boleh di Sililua dengan barang sedikit itu langsung kempes, langsung barang yang tadinya tidak bisa masuk itu langsung masuk dalam peti, langsung paku semua. Itu dia cerita langsung itu. Luar biasa langsung. Memang darang hidup, dong tahu apa yang tuh bicarakan tahu. Saya pernah ada orang meninggal di Ternate dan dia pernah bertemu